Sebentar lagi ada pengajian tausiah. Halaman 6 pas pada bab bermula fardun. Bab bermula fardun. Bab bermula fardun. Sekarang kita mulai pada pembahasan fardu-fardu. Nah, inilah yang dikategorikan di dalam hadis Rasulullah. Talabul ilmi faridatun kulli muslimina wal muslimatun. Wajib tuntut ilmu bagi kita muslim lelaki dan bagi kita muslim-muslim yang wanita, muslimah-muslimah. Jadi ini udah mengenai pembahasan sehari-hari. Manon ala ummati innal ilma afdalun minal amal. Selagi akan datang di atas umatku bahwa nanti di akhir zaman ilmu itu lebih afdal dituntut daripada hanya beramal. Jadi menuntut ilmu, konteks kalau kembali lagi kepada talabul ilmi faridatun menurut Imam Ahmad, di situ diceritakan ilmu hali. Nah, ilmu hali inilah yang akan kita pelajari, sudah masuk ke dalam pembahasan ayat tentang air sembahyang, tentang bagaimana batal-batal sholat, bagaimana yang dianggap najis-najis yang dimaafkan di dalam sholat, bagaimana bangkai-bangkai yang bangkai tersebut bila kita menghamalnya, membawanya di dalam sholat, apakah bangkai itu dimaafkan atau tidak, bagaimana rukun-rukun sholat ada berapa, bagaimana cara-cara seorang imam menjadi imam, apa-apa yang perlu dia niatkan ketika dia takbir intikal ataupun ketika dia berjihar ketika jadi imam. Semuanya imam, alhamdulillah ini insyaallah. Nggak imam di masjid, imam di rumah sama ibu di rumah pasti. Yang masih ada ibu, kalau yang masih lajang ya saya berarti. Nah, sekarang kita masuki ke bab bermula fardun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu wa nafa'ana bil ulumi ma min ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma wa fahman wa fiqhan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bab bermula fardun. Air sembahyang itu 6 perkara. Pertama, niat dalam hati, yaitu nawaitu raf'al hadathi. Pertama, niat dalam hati, yaitu nawaitu raf'al hadathi. Nawaitu raf'al hadasi itu matan niat. Matan bahasa Arab. Sedang niat dengan bahasa kita pun boleh, nggak apa-apa. Bahasa Indonesia, nanti jangan pula terpikir bahwa waktu nawaitu raf'al hadasi nggak boleh dengan saja aku mengangkat hadas pada tubuh. Nggak boleh, boleh. Tapi ini lafalnya nawaitu raf'al hadasi. Aku, ini ada. Artinya sahaja aku mengangkatkan hadas dan warinahkan. Niat itu tatkala mula-mula membawanya. Sebetulnya prakteknya ini udah sering kita lakukan. Ketika mengenakan air pas menjatuhkan di atas muka. Nah, disitulah jatuh niat. Ya, mukanya. Serta berkekalan niat itu pada hakkah hingga kesudahannya. Berarti makna kesudahan sampai selesai sekali usap. Bukan ketika setengah ini. Jadi sekali ambil seret begini. Itu sekali niat itu. Untuk yang kali keselanjutnya tidak lagi diniatkan. Berarti diniat itu pada pembasuhan pertama. Pertama kan kita basuh tangan dulu, bismillahirrahmanirrahim biasa. Basuh tangan, setelah basuh tangan tidak, basuh yang wajib. Karena yang wajib pada anggota tubuh ketika berwudu itu pertama muka, kedua tangan sampai ke siku, ketiga dahi, keempat kaki. Yang lain daripada itu sudah berkumur-kumur, istinsya, mutmadah berkumur-kumur, istinsya memasukkan air ke dalam hidung. Itu sunnah hukumnya. Bagi orang-orang yang memang takut terlambat masuk hingga dia menjadi masbuk, boleh kepadanya hanya mengambil yang wajib saja. Misalkan karena wudu, tahu bahwa imamnya udah hampir-hampir akhir nih, mau rukun. Nah, bagi orang yang terlambat kayak tadi, boleh dia langsung ke muka, langsung dia sapu yang wajib-wajib, terus kejar untuk mendapatkan jamaah. Itu diperbolehkan. Sah. Intinya itu rukun-rukun ataupun tempat-tempat yang wajib untuk dikenakan air ketika berwudu.
Lain daripada itu semuanya dikategorikan kepada sunnah. Beda lagi nanti dengan tayamum. Kalau tayamum cuma dua aja ada, tangan sama muka. Kalau di tangan nggak kayak pakai air. Kalau kayak pakai air hancur muka nanti. Dia cuma tepuk, nah gini, tepuk, nah gini. Nah, terus ini nanti gini. Supaya nggak mustakmal debunya, karena nanti mustakmal. Nanti ada lagi pembahasan air yang mustakmal. Air wudhu yang memang air wudhu tersebut tetesan daripada air wudhu yang tertetes pada air yang pada tempat yang tempat air itu di bawah 2 bulan. Mustakmal nanti airnya. Itu tidak dibenarkan lagi untuk menyucikan anggota yang belum suci. Air itu suci tapi tidak mencucikan lagi dia. Untuk minum boleh, nggak apa-apa. Tapi untuk mensucikan nggak bisa lagi untuk menyucikan. Nah, ini berarti tentang permasalahan air. Air sembahyang itu 6 perkara. Pertama, niat dalam hati, yaitu niat rafa' hadas. Niat rafa' hadas ketika membasuh muka tadi. Kita basuh muka, disitulah kita niat rafa' hadas. Niatnya seperti biasa, bahasa Jawa yang bagi orang Jawa silahkan. Bahasa Indonesia bagi orang yang nggak bisa bahasa Jawa silahkan. Bahasa Aceh bagi kami orang-orang Aceh silahkan. Bahasa Mandeling pun oke juga kalau saya karena saya orang Mandeling. Nggak masalah. Yang ini nawaitu raf'al hadasi ini lafal. Sedang niat itu menurut kita masing-masing. Dengan arti yang sama seperti ini. Nawaitu raf'al hadasi artinya sahaja aku mengangkat hadas. Udah itu aja udah bisa. Sampai situ. Sahaja aku mengangkat hadas. Nawaitu raf'al hadasi. Saja aku mengangkat hadas. Dah oke. Hadas di situ yang diangkat membasuh sekalian muka, kulitnya dan bulunya. Dan had muka itu panjangnya daripada sehabis tempat tumbuh rambut kepala. Sampai kepada yang di bawah kedua dagu dan lintangnya, barang yang antara kedua telinganya, kedua telinga. Jadi ini buku musannif pengarang bercerita tentang batasan-batasan. Di mana sih batasan wajah yang memang batasan tersebut yang diwajibkan untuk dibasuh ketika berwudu. Nah, salah satunya batasan muka yang batasan atas itu di yang tumbuh rambut. Tumbuh rambut yang rambut lebat. Kalau rambut kecil-kecil ini dianggap muka nih. Ini masih batas muka. Nanti lagi kayak abang yang banyak bulunya, kalau dipelihara jenggotnya itu sampai ke sini nanti. Ini dihetong nih muka nih kalau udah tumbuh sini. Yang nggak asli ini aja nih. Maka sebahagian tuh kalau kita lihat para ulama-ulama yang sunnahnya kuat, misalkan sering pakai serban. Kalau berwudu itu nggak lagi buka peci, gini aja, geser gini dikit di sini aja ada sapunya, sini disapu, udah sah. Karena rambut yang dihetong, terus rambut tersebut harus jangan infisalul ra'si kalau dalam bahasa kitab kuningnya. Nggak boleh keluar daripada tempat kepala. Misalkan rambut panjang, ini misalkan kayak saya. Nah, rambut saya panjang sini. Nanti saya karena baru pakai ini minyak rambut yang mahal, jadi saya sapunya di sini aja. Ini nggak boleh, nggak bisa. Dia harus yang tidak terinfisal daripada kepala. Ketika kita sapu itu harus dia nanti rambut ini posisinya tetap di pusaran kepala. Nggak boleh keluar dari kepala. Misalnya kayak rambut ini. Kalau saya sapu sini kan keluar dia kalau udah turun. Keluar dari kepala. Nggak boleh. Walau nggak saya turunin. Misalkan habis saya sapu saya taruh sini. Tetap nggak boleh. Karena itu udah infisalu ra'si. Keluar daripada batasan kepala. Tidak sah untuk mengusap air ke kepala. Karena syaratnya salah satunya rukunnya itu harus di rambut. Yang rambut itu pada batasan kepala. Nah jadi kalau yang ini batasan kita ini, batasan muka. Nah, batasan muka. Terus diceritakan itu dari pihak
Bulu-bulunya dan hat muka itu panjangnya daripada sehabis tempat tumbuh rambut kepala sampai kepada yang di bawah kedua dagu. Di bawah kedua dagu. Tulang dagu ini batas muka kita untuk kita basuh ketika kita wudhu. Ini dia. Ini. Sampai sini. Maka kalau jenggot panjang disunahkan nanti untuk gini-gini. Sunahkan itu, sunah muakkad. Terus dan lentangnya barang yang antara kedua telinga. Nah ini lentang ini nih, barang yang antara dua telinga sini, sampai sini ya. Nah, ini udah rambut lagi nih, ini udah dianggap kepala. Nah ini dianggap muka nih, dianggap muka sampai sini. Ini harus kena semua sekali sapuan. Disunahkan nanti mungkin kalau nggak dipraktekkan nanti di depan, disunahkan itu dari kanan ke kiri. Waktu wudhu itu kanan ke kiri, baru ambil semua. Udah kena semua nanti, udah niatnya udah semua, baru ambil lagi itu untuk sunnah. Nggak usah niat lagi, udah cukup sekali niat. Jangan banyak kali niat, karena niat yang pertama dapat membatalkan niat yang kedua. Niat yang kedua dapat menyebutkan, mengisbatkan niat yang ketiga. Niat yang ketiga dapat membatalkan niat yang keempat nanti. Yang keempat dapat mengisbatkan niat yang kelima. Hati-hati banyak niat. Ya itu memang sama seperti itu, nggak bisa kita pungkiri ya Habib. Karena was-was itu memang dari pihak setan. Dari pihak setan selalu was-waskan kita. Kalau udah kering anggota tubuh, dia wajib lagi mengulangi dari pertama. Jadi kalau jefah, kalau udah kering wajib mengulangi dari awal lagi. Tidak dibenarkan untuk melanjutkan. Misalkan kami dipanggil sama mak lagi basuh tangan. Disuruh beli bawang bentar, pergi beli bawang, pulang dari beli bawang, udah kering. Nah, ini harus ulang lagi wudhunya. Tidak boleh dibina di wudhu yang pertama. Intinya nggak boleh lagi melanjutkan, ulang lagi dari pertama. Dia ada kadar, tapi kalau yakin tidak kering, itu boleh melanjutkan, boleh membina di atas niat pertama. Kalau tidak kering, berarti boleh melanjutkan. Tidak boleh. Beda dengan mandi wajib. Kalau mandi wajib, nggak masalah ada. Malam nanti cuci terus rambut, biar jangan tahu orang bahwa kita udah mandi. Nah, pagi baru badan aja, jadi rambut nggak basah. Padahal udah basahin semalam, udah kering. Nah, itu trik. Dia itu boleh Tuhan. Metode dari mana tahu ya? Kayak orang habis kan? Karak. Jangan minta dikuji-kuji loh. Banyak trik banyak kali triknya kalau menantunya itu Ustaz. Jadi tidak ada hukum ataupun rukun mualat bagi mandi. Mualat itu wajib pada wudhu. Nah itu perbedaannya. Jadi niatnya kapan? Niatnya waktu basuh berkekalan. Berkekalan niat. Muqtaranah bi fi'li. Niat menyertai dengan perbuatan. Terus yang ketiga, gimana Pak Edo? Ada? Bisa Pak Edo ada nih? Pas Ustaz. Ada kasus Pak Edo? Pas dulu. Oh pas dulu. Ketiga, membasuh kedua tangan serta kedua siku. Nyan. Ada. Membasuh kedua tangan serta kedua siku kulitnya dan bulunya, dan wajib pula menghilangkan tiap-tiap yang menegapai air kepada kulit itu seperti kapur atau getah atau barang sebagainya. Ya, misalkan lilin, kerak lilin nanti itu barang sebagainya, baru bakar lilin nanti tempel lilin. Atau kalau zaman sekarang ini kita yang kerja bangunan cat, nanti cat tempel di sini. Atau apa lagi nanti istri-istri, kadang nanti ada suami yang suruh istri lagi kutek pintu pintu
Niang ikan nanti Oh, nah. itu ikannya Sisik, tuh. sisik. Sisik ikannya tempel sini nanti ya, itu dibersihin dulu. Kalau enggak nanti enggak kena air. Nah, itu semua. Nah, itu sama. Terus harus sampai ke siku. Siku ya. Ini itu seperti yang udah kita jelaskan malam-malam yang lewat. Kalau mau di sini, ini hal yang wajib. Nah, itulah kaidah yang selalu diingatkan oleh Imam Syafi'i tentang mala yatim wajib ila bihi fahuwa wajib. Jadi kalau di sini yang diwajibkan itu harus dinaikkan sedikit. Jadi buat jembatan, siapa kemarin tuh yang bilang Pak Ayah Habib. Nah, kalau buat jembatan itu nggak boleh pas-pasan, harus ada lebihnya dikit. Nah begitu juga kalau membasuh itu nggak boleh pas-pasan. Dalam kaidah usul fiknya, ilmu fikahnya, malayatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi membasuh sesuatu itu mengenai wajib harus di atas wajib sedikit. Karena untuk menyempurnakan wajib tadi. Jadi kalau buat jembatan nggak boleh pas-pasan kali, harus ada kelebihannya. Mas Sepdi. Berarti sama halnya juga kalau anggota tubuhnya kurang lah ya. Ah. Kalau juga terlihat begitu. Ya sebelah ini nggak ada. Oh ya, betul bang, betul. Ini agak lebih kemari gitu. Boleh ya. Nah, kalau dia itu sebetulnya yang disunahkan untuk dia karena anggota dia. Ini nggak ada di sini kemarin nggak ada. Iyalah di sini kan. Iya. Itu yang disunahkan untuk dia itu ini aja ujungnya aja. Ujungnya aja ya. Ujungnya aja dia masukin ini. Keempat, menyapu sedikit kulit kepala atau rambut yang pada hat kepala. Nah, ini udah dijelaskan nih. Menyapu sedikit kepala atau rambut pada hat. Hat itu pada batasan. Makanya nggak boleh keluar daripada yang saya ceritakan tadi. Rambut yang keluar nanti kita sapu ini, itu yang nggak boleh. Tetap harus pada rambut yang masih di dalam hat kepala, batasan kepala. Nah kalau di tengah nggak apa-apa, di mana aja. Misalkan sini mau bikin sini nggak apa-apa, karena dia kesini pun masih di kepala, kesini di kepala, ke belakang kepala, ke depan sini di kepala. Kalau botak dia kan. Kalau botak dia enak lagi, tinggal gini aja, tap, udah selesai ya. Nyindir diri sendiri. Oke, lanjut. Kelima, membasuh kedua kaki, yaitu seperti hukum pada membasuh kedua tangan. Membasuh kedua kaki seperti hukum pada membasuh kedua tangan. Makna membasuh kedua kaki seperti membasuh kedua tangan itu sampai ke, kalau tangan kan siku, kalau ini mata kaki. Nah, mata kaki ada pendapat yang bilang. Ada mata kaki yang mengatakan di sini ini mata kaki. Ada yang bilang mata kaki di gatok ini apa? Batok inilah, batok dua ini. Tungkul ya. Tungkul. Ada yang bilang ini mata kaki. Kalau saya lebih dominan ke ini. Tungkul itu kan. Ini yang menjadi mata kaki. Nah, di sini tetap seperti yang tadi saya bilang, malayatimu wajib ila bihi fahuwa wajib. Cuci sedikit di sini, ke atas sedikit. Jangan pas-pasan di sini, jangan cili-cili. Cuci agak sedikit ke atas supaya sempurna rukun-rukun wuduknya. Keenam, tertib. Ya, ini yang saya ceritakan tadi. Keenam, tertib seperti yang tersebut itu. Tertib seperti yang tersebut itu maknanya harus wajah dulu. Kalau enggak kita ambil sunnahnya ya. Kalau ambil sunnahnya seperti biasa. Berarti istinsya, mutmadah, setelah itu nanti baru cuci tangan, istinsya, mutmadah, baru basuh muka. Nah, setelah itu nanti habis kepala baru kuping. Nggak boleh dulu kaki dulu baru muka dulu, habis itu nanti baru tangan. Nggak sembarangan. Jadi harus ada pengaturannya, tertib. Nah, tertib di sini pun tadi jangan sempat kering. Terus kering harus melihat keadaan. Kalau dia terlalu panas, dia harus diseimbangkan dengan keadaan. Kalau dia terlalu dingin, berarti kan beda. Kalau terlalu panas cepat kering. Kalau terlalu dingin, Nggak kering-kering. lama kering. Berarti iktibarnya bukan lagi iktibar antara kering dan tak kering. Iktibarnya sekarang, ukurannya sekarang bukan lagi kering dan nggak kering. Kalau di kitab-kitab fikah yang lain diceritakan, iktibarnya itu, ukurannya itu bukan pada kering dan tak kering, tapi pada uruf. Kalau hawa-hawa yang biasa, keadaannya, iklimnya sesuai, lagi Normal. pas, normal. Nah, itu kira-kira berapa menit akan kering. Nah, di situ urufnya itu. Di situ ukurannya. Misalkan 3 menit. Berarti 3 menit itu nggak boleh lagi membina di atas wudhu pertama. Harus mengulangi kembali. Kalau nanti setengah baru mewudhu tadi. Nah, namun kalau udah sempurna wudhu,
Itu asal nggak keluar kentut, nggak pegang sesuatu yang dapat membatalkan wudhu, nggak memegang istri, nggak memegang pokok sesuatu yang dapat membatalkan wudhu lah. Nah itu nggak masalah, tetap boleh lanjut sholat. Ini ceritanya yang tadi wudhu belum sempurna, tahu-tahu ada keperluan lain. Nah mau melanjutkan atau mengulangi, kan ini permasalahannya. Nah jadi supaya jelas permasalahannya beda, bukan udah sempurna wudhu. Kalau sempurna wudhu lain lagi cerita. Jadi pernah saya mengajar di Kalau sempurna wudhu kering nggak apa-apa lagi ya? nggak apa-apa lagi. Nah, kalau udah sempurna wudhu abu nggak apa-apa lagi kalau udah oke itu. Asalkan jangan menyentuh sesuatu yang memang sesuatu tersebut meruntuhkan wudhu. Jadi kenapa saya cerita sampai ke istri tadi? Karena saya dulu waktu masih mondok di pesantren sering pergi-pergi bulan Ramadan, buka kajian juga di musala-musala dan di musala ada tempat-tempat lain. Jadi orang di sana itu pergi tarawih itu dengan istrinya. Nah, dipegang tangan istrinya, habis itu masuk masjid tolak deh Allahu Akbar. Subuhnya udah lama kelamaan kajian. Udah saya ceritakan karena udah dapat. Jadi ceritanya ini kalau pegang istri Ustaz, batal wudhu kita, runtuh wudhu kita. Iya saya bilang. Lah, kok gitu kan kita udah sah sama dia. Katanya gitu. Sama istri tak batal, sama anak enggak, sama mak enggak, sama mak mertua enggak. Karena mak mertua walau udah cerai sama anak, mak mertua nggak bisa kita nikahi lagi. Itu beda. Kalau sama adik nanti adik ipar gimana Ustaz? Adik ipar jangan batal wudhu juga. Karena gitu begitu kita cerai itu istri, adiknya masih bisa kita embat. Iya. Kalau mau. Embat itu beda kali. Texas sekali katanya. Biar agak ini dikit. Cepun kan gitu Cepun. Jadi kebanyakan gitu karena Tukar guling. Nah, tukar guling. Kalau bahasa Aceh pulang aleh ya. Pulang nikah. Pulang nikah. Pulang balai ya. Pulang balai ya. Pulang nikah. Tukar guling. Kalau sama mak mertua nggak bisa pulang guling. Tetap mak kita ya. Nah, nggak sah nikah. Kalau anak tiri Sama anak tiri nggak sah lagi kita. Karena udah nikahi maknya, berarti nggak batal juga. nggak batal. Nggak batal. Ada rencana? Itu Ada rencana. mahram. Tadi udah rencana. Ada rencana ya. Udah bilang baik segi. Yang batal wudhu itu yang halal nikah. Ya. Jadi ingat. Enggak, nanti ada sebagian orang semuanya dibatali dulu dia semuanya nikah. Kalau halal Sama mertua pun yang masih nanti molek mertuanya mah batal wudhu aku ini. Gitu. Udah enggak lagi sama istri sama mertua pula. Ayah mertua orang mati dah. haram nikah. Enggak misalkan ini kalau bercerita ke situ ada pula nanti. Jadi ada yang mukayat ya, ada yang enggak, ada yang memang secara hakikat terus memang enggak runtuh wudhu. Seperti sama istri tadi itu kita muhrimnya sah nikah bukan nggak sah cerai. Kecuali nggak sah cerai misalkan ada memang orang nikah nggak sah cerai mana ada. Semua sah cerai. Saya kalau dari lampaikan talak kau kecuali dia mentalak tapi dia nggak mau bisa. Nah, itu lain cerita. Itu keinginan dia bukan keinginan syariat. Tenang tertib dah. Faslon bermula sunat. Ada yang ini udah habis ke air ini Pak Edo. Gimana Pak Edo tentang air Pak Edo? Ini masalah air ini Ya. saya pun enggak sumbernya enggak ada versi harus hemat betul dalam hal itu. Ada versi seadanya. Iya. Ada yang satu lagi yang menggunakan biasa dinilai boros. Iya. Sama orang yang penggunaan yang benar yang mana? Penggunaan yang benar harus hemat air itu. Karena kalau masa Rasulullah dulu yang paling payah itu untuk bersuci dengan air. Karena pada saat itu afdalul sedekah suqiyaul ma. Itu seafdal-afdal sedekah pada zaman Rasulullah dan pada zaman para sahabat sebelum modernnya Mekah. Sebelum air Zam-Zam itu menyeluruh ke seluruh kota Mekah. Afdalus sedekah suqiyaul ma. Seafdal-afdal sedekah itu memberi air kepada orang yang membutuhkan.
Karena emang amat sulit. Nah, di kita di sini dijubel air. Bukan cuman kita bisa mandi, bahkan kontainer pun bisa kita mandiin sama air kita di sini. Itu bedanya di kita. Nah, karena banyaknya air kita, ya udah kita enak-enak aja mau wudhu sembarangan kan. Nah, sebetulnya itu al-mubadhiru ikhwanus syaitan. Jadi saya berpersepsi sama seperti yang Bapak dengar tadi, bahwa untuk wudhu itu harus menghemat air. Nah, karena sebahagian daripada berfoya-foya pada air lebih-lebih untuk ibadat itu mubazir. Mubazir itu adalah tipu daya setan di situ. Ikhwan, saudara. Kriteria untuk wudhu. hemat itu. Kriteria untuk hemat pada berwudhu. Iya. Untuk hemat pada berwudhu itu untuk melengkapi aja. Kalau kita kan sekarang hidupin serep ini kan, satu-satu cawan itu, satu gayung itu serep ke bawah terus. Nah, sebetulnya untuk secukupnya aja. Ketika udah turun dia, kita seluruhkan. Nah, itu dia, itu hemat. Misalkan seginilah air, itu udah bisa menyeluruhkan ini. Karena Rasulullah dahulu satu sa air. Satu sa air itu berarti kalau dikilokan, ya satu kita bayar beras untuk fitrah. Satu mau Satu sa, seperempat satu sa. liter. 2 kilo. 2 bambu beras. 2 liter. 2 liter. Nah, segitulah Rasulullah dahulu menggunakan air untuk berwudu sampai ke kaki-kaki selesai. Kita sekarang 1 drum pun belum tentu selesai. Belum lagi itu tambah dengan ragu-ragunya, was-wasnya nanti. Ini udah sampai belum? Ini udah belum? Ya, banyak kali di kita tuh hal-hal yang begitu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Nanti kalau mau kita sambung nanti pertanyaan-pertanyaannya. Kalau memang mau yang izin pulang setelah kita tutup, izin kita kayak biasa kan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا بكل بشير نذير. اللهم ألهمنا رشدا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك يا الله يا رب العالمين. اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا وإلى الخير أقربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في ديننا ودنيانا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل من كل ذنب استغفر الله ومن كل نعمة الحمد لله ومن كل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والطاعون والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد ومحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iya.